Pak Kiai. Ini kalau bahasa kitab Duratun Nasihin, bahayanya minum khomer gitu. Saya beda. Ini bahayanya orang gumun, lupa diri, menganggap orang lain hebat, ada makhluk lain hebat, menganggap dirinya kecil, dan kemudian lupa adanya Allah yang maha besar, dan kemudian Allah maha besar itu ada di dirinya sendiri, dia nggak tahu. Kan begitu? Enggak. Wah iya. Udahlah, minum aja dulu. Cobalah. Nah, nanti kalau ketahuan tetangga kan ya malu. Nanti tak antrin ke tempat langganan saya dulu Pak Kiai. Insya Allah nanti di sana nggak ada tetangga yang kenal jenengan, sana di pinggir kota sana Pak Kiai. Oh gitu. Iya. Nah, akhirnya Pak Kiai diajak sama santri ke pinggiran kota. Sore-sore, warung remang-remang yang jual perempuan. Ya mohon maaf ya, ini sudah ditambahin sama bahasa saya. Gitu, mohon maaf. Nah, akhirnya terjadilah Pak Kiai minum. Karena memang Pak Kiai nggak pernah mabuk, nggak pernah minum. Ya minum sekali, ya langsung teler dong Pak Kiai. Ya kebetulan juga Pak Kiai badannya bersih, nggak pernah kena garam, nggak pernah kena, wah ganteng pisan. Cuman nggak pakai serban aja, sarungnya dicopot, serbannya dicopot, necis. Nah, seperti kebanyakan orang yang apa? Main di tempat itu, menghilangkan dulu identitas kiainya untuk nyoba melakukan, wah itu, wah itu menung teler, lihat yang jualan, wih cantik pisan ya, konon sudah lepas kontrol, wah lah ini, malaikat atid begitu langsung, wah dicatat semuanya itu, waduh. Roketnya yang gantian nganggur. Lah, begitu lihat ada yang jualan cantik, terjadilah zina sekalian. Belum selesai, ketahuan orang. Mau menghilangkan bukti, dibunuhlah yang mengetahui itu. Wah, tetap kehendak Allah, kersane Gusti Allah. Jadilah ketahuan sama banyak orang dan viral. Wah, ada kiai cabul. Konon. Diarak ke lapangan. Nah, Kiai Barseso. Nah, diikat di tiang. Santrinya keluar. Gimana Pak Kiai? Wah ini salahnya kamu ini. Kamu harus nolong saya. Gimana ini saya bisa tobat? Tenang Pak Kiai. Saya akan menolong. Tapi jenengan harus nyembah saya. Nyembah bagaimana? Mau saya diikat. Cukup dengan hatinya Pak Kiai. Nah. Akhirnya Pak Kiai Barseso delok, berikut diambillah nyawanya. Hati-hati, jangan gumun-gumun, jangan heran-heran, jangan kagum-kagum dengan ciptaannya. Kagumlah dengan yang mencipta. Bisa enggak kira-kira? Syaratnya istiqomah. Bukti kita milih desa akhirat, ya kita istiqomah, jalan terus, sir wala taklif, jalan terus jangan berhenti, ngaji terus, zikir terus,
Sholawat terus, gitu. Jangan berapa hari, berapa kali. Bisa enggak? Kalau puasa memang ayam ma'dudat, hitungan hari saja. Jangan puasa terus. Kasihan nanti istrinya, kasihan nanti alwamahnya, kasihan nanti roh hayawaninya. Nggih, ayam ma'dudat. Tapi kalau zikir terus, ini ada bukrotan wa asilan, pagi sampai sore, sore sampai pagi. Haitsu makunta, dimanapun kamu berada. Nggih, bukan ayam ma'dudat. Ayam ma'dudat itu puasa. Tapi liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Bukan ayam ma'dudat. Hari-hari yang kamu ketahui, gunakan untuk ingat Allah. Dimanapun dan kapanpun. Gitu loh. Ya Allah terus. Saya kesini, dikesinikan Allah. Saya ke situ, dikesitukan Allah. Saya, mohon maaf, saya bicara, dibicarakan Allah. Nggih. Saya melihat, dilihatkan Allah. Saya mendengar, didengarkan Allah, bukan saya. Nggih, saya wiridan, diwiridankan Allah. Mengalami sesuatu, jangan saya. Mengalami pengalaman melihat ada makhluk, jangan saya. Saya diperlihatkan sama Allah. Bisa enggak? Ini adab, etika, kode etik yang tidak tertulis. Jadi jangan lupa larangan torekoh, bilang aku. Banyak cerita, banyak dongeng, aku semua. Ya toh. Jenengan ngobrol dengan teman, aku semua. Ngobrolakan wiridannya, ngobrolakan saya semua. Allahnya mana? Bisa enggak kira-kira? Loh, mohon maaf. Nggih. Edi waladina yumassikuna bil kitab, orang-orang yang berpegang pada kitab, cobalah lihat, baca diri sendiri. Dulu saya TK di sana, pernah ngina teman saya. Astagfirullahaladzim, ngapurane yo mang. Barangkali sekarang sudah sama-sama tua, sebut orangnya. Ya memang, ngapunten Gusti, ngapura ya Allah. Nah, itu apa bukan Allah itu nama itu? Mohon maaf. Kan kita jelas, alif lam lam ha sudah ganti WAHYU. Ngapunten ya Allah. Loh itu yang jenengan salahi, yang jenengan nakali waktu TK itu juga siapa? Nggih. Pulang sekolah, dulu saya pulang sekolah lewat sawah, lihat ada pepaya matang, tak ambil. Nah, itu sawahnya bapak itu. Nah, Mbah minta maaf ya Mbah ya. Saat itu juga baca, ada yang keliru dari yang kamu lakukan, istighfar. Gitu loh. Alhamdulillah, syukuri ketika jenengan, wah waktu itu habis saya nyingkirkan batu tiba-tiba. Nah, ada kendaraan yang lewat cepat sekali. Untung batunya sudah saya singkirkan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah bisa berbuat baik nyelamatkan orang itu. Begitu, baca kitab-kitab kita sendiri, Iqra kitabaka kafa binafsika. Walaupun nanti ada perintah Iqra bismi rabbika. Tapi kan kita juga kadang sering terlintas ingatan kita tentang masa lalu. Ataupun kadang-kadang pernah juga kita dalam pikiran, dalam hati berencana untuk berbuat sesuatu yang jelek.
istighfar. Kita ada niat baik yang belum terlaksana, minta semoga diberi pertolongan dapat melaksanakan niat baik itu, dibaca. Jangan lupa malah baca orang lain, jadi akhirnya bacaannya sendiri lupa. Tujuannya, cita-citanya lupa. Dulu sekolah di teknik mesin, katanya mau kerja di Astra, sekarang cuman mancing aja. Komitmennya mana? Anu gitu. Lupa. Loh, itu karena kenapa? Kita nggak komitmen dengan apa yang pernah kita bicarakan. Mohon maaf loh ya. Coba baca kitab kita sendiri. Walladzina yumassikuna bil kitab. Pasti akan memilih keadaan akhiratnya, keadaan batinnya daripada keadaan dunianya. Nggak apalah, nggak punya duit, yang penting masih bisa wirid banyak. Loh gitu. Seandainya duit jenengan banyak, punya perusahaan, kira-kira masih sempat ngaji enggak? Nah, kira-kira masih berangkat Ahad Wage enggak? Alhamdulillah enggak punya duit, jadi berangkat ngajian begitu. mohon maaf punten, mohon maaf, enggak nyepeleaken, enggak. Dari Boyolali, Klaten, Salatiga, Demak, Purwodadi sampai ke Indramayu. Mohon maaf. Ada yang kaya, ya enggak banyak. Tapi banyak kan enggak punya duit. Utang ada. Bahkan cuman berangkatnya ngaji juga karena minta biar nanti caranya utangnya cepat lunas gitu aja. Mohon maaf. Jadi ya alhamdulillah nggak punya duit, bisa berangkat ngaji. Karena apa? Ya kakak, saya milih desa akhirat kok gitu. Bisa nggak kira-kira? Mohon maaf, saya milih negeri akhirat kok. Cobalah tanya, kaya dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru bisa kaya? Yakin? Nah, terus kenapa jenengan gak kaya kok cemberut aja? Mules. Allah, punten nih, mohon maaf. Mohon maaf nih. Artinya apa? Bahagia dulu baru kaya itu, cobalah jenengan bisa membahagiakan diri sendiri tanpa bergantung situasi, kondisi maupun materi dari luar pribadimu. Kalau kemarin kita contohkan, mohon maaf, Gusti, ngunjuk Gusti, ya toh, monggo, penaken, sekecaken. Nah, Kang Eca mawon. Allah, Eca Gusti, iya, nggih Gusti. Kan begitu, ya biar akrab sama Gusti Allah, biar akrab gitu loh. Enggak, kalau diem baik sama istrinya aja nggak boleh kok, ya toh? Nggak, kan serumah sama istri, diem baik kan ya nggak bagus. Lah kan Allah bareng terus, masuk nggak diajak ngobrol? Ya diajak ngobrol, ya pura-puranya minum diajak, makan Gusti, ya makan ya diajak, ke pasar yuk Gusti, ke pasar ya diajak. Jangan berangkat sendiri. Gitu loh. Kan Allah bareng kita. Ya Allah, makan yuk. Oh, nanti ajak makan Allahnya. Kana. Sirabai.
Kita nih beli doyan kayak mengkonon ku. Bisa enggak? Manunggaling kawula Gusti. Kawula sama Gusti kan sudah manunggal di dalam satu keadaan jamiul badan. Lah kawulanya ya ajak bicara sama Gustinya. Kawulanya yo itu, Gustinya yo itu.